Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang terpenting dalam kehidupan kita, perkara yang namanya takwa. Oleh karena itu, karena pentingnya takwa ini, Allah mewasiatkan kepada umat-umat terdahulu dan umat-umat seterusnya sampai hari kiamat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131, Allah berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang diberi Alkitab, seperti mereka orang-orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, orang Nasrani kitabnya Injil, ya. Maka Allah memberikan wasiat takwa kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian wahai kaum muslimin dalam Al-Quran, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam ayat yang lainnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tercantum dalam surat Al-Hasr, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang akan dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan juga dalam sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah memberikan wasiat takwa kepada umat-umat terdahulu, pada ahlul kitab, pada kaum muslimin.
Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan wasiat kepada kita agar kita bertakwa dimanapun engkau berada, di pasar, di masjid, di jalan, di sawah, di kebun, dimanapun kita berada, karena takwa akan membawa kebaikan, karena takwa akan membawa keberkahan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah takwa itu? Takwa adalah seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan, petunjuk, cahaya dari Allah, dan dalam rangka mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi seseorang menjalankan ketaatan, menjalankan amal-amal soleh dengan bimbingan cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, dan dalam rangka mencari rahmatnya Allah. Demikian pula meninggalkan yang namanya maksiat, itu pun juga dengan petunjuk cahaya dari Allah, bimbingan dari Allah, dan dalam rangka takut akan siksanya Allah. Itulah takwa. Seseorang menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi dengan bimbingan wahyu, tuntunan cahaya dari Allah. Demikian pula seseorang meninggalkan kemaksiatan pun juga dengan bimbingan cahaya dari Allah, dan dalam rangka takut akan siksanya Allah. Maka tidak dikatakan ketaatan, pendekatan diri kepada Allah. Suatu amal tidak dikatakan mendekatan diri kepada Allah kalau bukan karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi rawahu al-Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, perbuatan yang sunnah, maka aku lebih mencintainya lagi. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan dekat kepada Allah, dikatakan mendekatkan diri kepada Allah apabila mereka menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan mereka menjalankan apa yang disunahkan oleh Allah dengan bimbingan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala manusia bertakwa kepada Allah, apabila masyarakat bertakwa kepada Allah, Allah banyak memberikan jaminan dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan, baik secara individu, secara keluarga, atau kemasyarakatan, atau kenegaraan. Manakala penduduk negeri, diri kita masing-masing bertakwa kepada Allah, Allah janjikan banyak kebaikan. Di antaranya ada yang pertama,
Dalam surat At-Tolaq Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan yang dia hadapi dengan takwa. Kesulitan diri pribadi kita, keluarga kita, maka dengan takwa Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak dikira-kira. Seseorang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan yang mudah baginya. Urusannya itu jadi mudah. Yang keempat adalah wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang yang bertakwa akan diampuni dosa-dosanya, dihapus dosa-dosanya. Ini kenikmatan yang terbesar ketika seseorang, diri kita yang tidak mungkin lepas dari dosa, tetapi dengan takwa Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kelima adalah wa yu'dzim lahu ajra. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar yang tidak bisa kita kira-kira pahalanya. Yang keenam jamaah, orang yang bertakwa maka mereka akan menjadi walinya Allah. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, yang menjadi syarat seseorang menjadi waliullah adalah takwa. Allah berfirman, ala awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya aulia Allah, wali-waliullah. Siapa mereka itu? Ahibbaullah, kekasih-kekasih Allah. Mereka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak ada rasa sedih bagi mereka ketika menghadapi sakaratul maut. Allah akan menenangkan hatinya. Ketika meninggalkan dunia, hatinya tidak sedih. Siapakah para jamaah yang dikatakan waliullah? Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syaratnya cuma dua. Seseorang dikatakan waliullah, syaratnya cuma dua. Yang pertama, iman kepada Allah dan iman kepada apapun yang wajib untuk diimani. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Maka orang yang tidak bertakwa tidak dikatakan wali. Seorang wali orang yang beriman dan bertakwa, menjaga ibadahnya kepada Allah, menjaga sholat, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, dan menjaga apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waliullah. Itu yang keenam. Yang ketujuh jamaah, seorang yang bertakwa ketika menghadapi kepastian yang namanya sakaratul maut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bersumpah, wan nasitati nasto, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang yang beriman dan bertakwa. Naston ay suhulah, dengan mudah, dimudahkan oleh Allah. Dan mereka menghadapi kegembiraan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, jiwa sing anteng, jiwanya orang yang beriman dan bertakwa, keluarlah kamu dari ragamu menuju kepada Tuhanmu, menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Radiyatan mardiyatan, dengan hati yang senang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika sakaratul maut.
Bahkan Allah utus malaikat kepada mereka. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, Rabbku Allah, sesembahanku Allah, terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ketika menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat yang Nabi mengatakan bidul wujuh, wajahnya putih bersinar, ka'anna wujuhahum syamsu, seperti sinarnya matahari. Kemudian malaikat itu menenangkan hatinya, Allah takhafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, enggak usah bersedih hati. Artinya adalah jangan takut menghadapi kehidupan yang akan datang, dan jangan bersedih apa yang kamu tinggalkan di dunia ini. Ini ketika menghadapi sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah. Kemudian para jamaah, ketika di alam kubur, ketika menghadapi fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa sesembahanmu di dunia, siapa nabimu, apa agamamu? Maka orang yang beriman dan bertakwa, dalam surat Ibrahim Allah berfirman, fayusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan dirinya, orang-orang yang beriman, untuk menjawab pertanyaan malaikat tadi. Jawaban yang dulu sudah biasa mereka praktekkan di dunia, menjalankan tuntutan iman, menjalankan perintah-perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan betul-betul ngerungkepi agama Islam. Kemudian para jamaah, ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang yang bertakwa akan digiring menuju kepada Allah dalam kondisi menaik kendaraan yang Allah ciptakan dari cahaya, yang sebabnya karena amal-amal mereka, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa nasrul muttaqina ila rahmani wafda, kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju kepada Ar-Rahman dalam kondisi wafdan, rukbanan, mereka berkendaraan. Kendaraannya adalah amal-amal mereka yang telah Allah wujudkan dari cahaya. Masya Allah, ini orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya, setelah dari padang mahsyar, mereka seterusnya akan digiring nyebrang sirat, melewati di atas neraka jahanam menuju surga. Maka dalam surat Maryam ayat yang ke-71 sampai 72 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati di atas neraka jahanam, melewati suatu jembatan yang Nabi mengatakan jembatan itu ahadu minas saifi wa adaku minas sya'ri, lebih tajam daripada linggiran pedang, lebih lembut daripada rambut. Maka itu serba otomatis. Dan Allah mengatakan, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, diselamatkan oleh Allah. Wa nadzaru zalimina fiha jisiyya, kami biarkan orang yang zalim, orang yang tidak beriman, orang yang kufur berlutut di neraka jahanam. Ini selamatan orang yang bertakwa. Yang terakhir para jamaah, setelah selamat, akhirnya mereka diperintah masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian bersama golongan hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Karena surga Allah ciptakan memang untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, lebih luas daripada langit dan bumi. Langit lapis 7, bumi lapis 7, surga itu sangat luas yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah untuk bisa meniti jalannya orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang nantinya kita meninggal dunia dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma ahyina wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma ahyina wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma ja'alna minal muslimina haqqan wal muttaqina haqqan wal muttaqina haqqan wal mu'minina haqqan. Allahumma khtim amalana bi husnil khatimah wa la takhtim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.